siapa? Di rumah siapa? Ayo tebak di rumah siapa? Di rumah aku, main sini. Debbie. Udah mulai aku record ya. Iya, boleh. Ya. Halo Ibu. Itu rumah masih. Udah. Ada. Oke. Banyak mengganggu Diva. Kalau menutup, taknya bisa hidup lagi kan? Udah mulai record nih. Udah. Nggak ada Udah. apa itu yang kita omongin. Gua bisa di stop. Aku stop. Wah. Sabar. Sabar Mas ya. Subscribe udah. Gimana caranya? Sepak bola yang lagi Apa? bahas. Kenapa Rani rajin-rajin kali nih? Asalkan aku kamu suruh. Jaskin. Adik-adik. Ada Iqbal lah. Terdengar dalam mobile. Siapa tuh? Oh, Kita back sound. Kami kali. Biar makin rame diskusinya. Kami kasih ini nanti. saya ada backsoundnya. Bikin lah bagus ini. Bagus tuh. Kapan lagi ada sound effect ya? Siapa aja tuh? Video. Oh, Jan, PUBG Jan. Oh, Gas. jam 10 Jan, jam 10. Ikut diskusi. Join diskusi Udah, kalau Mas. udah sabar, udah kucaskin. Udah Kan udah dicaskin. Iya, kita pensi sekali soalnya. Terus gimana nih diskusi? Bukannya kalau di sequence diagram tuh yang kata-kata tuh kayak apa gitu. Kayak pakai tanda kurung gitu di belakang. Apa? Kok pakai tanda kurung, Bay? Ada jelas suara. Ada. Lumayan sih. Kok Kita pakai tanda diskusi kurung? dalam nggak? hati kan. Tanda kurung. Kan memilih menu akun. Aku sih kalau kata-kata itu memilih menu akun, tapi dia nggak pakai spasi. Aku buat nggak pakai spasi terus pakai tanda kurung gitu. Kayaknya bebas sih. Penting antuknya jelas kan. 1, 2, 3 ke nomor. Tahu aku gitu sih. Kan orang buat gitu juga. Apa Afif. nama aplikasi Yang online untuk untuk membuat kata-kata sequence? kata-kata tuh nggak pakai tanda kurung gitu ya? Itulah aku nak tahu lah. Ibu tuh ngajarin nak pakai tanda kurung tuh lah. Boleh tak boleh iya kayaknya. Ya, bebas ah. Pakai itu bisa pakai apa tadi FP? Kalau sama Pak Usmil, Apa? Pak nah FP. guna tanda kurung PFD. untuk bikin pas diagram FP. nanti. Visual Paradigm. Ada yang online ya? Ada. Yang tanda kurung pas diagram. Ya, emang ada. Aku nggak caskin.
setengah jam aja reportnya. Bahas yang udah dibuat gimana? Hah? Terus Ada Apa dong. deh? apa kurang ngerti. Apa deh? Bahas yang udah dibuat kalian buat. Oke. Terus? Bisa lalu. Belajar. Kok kurang ngerti kan? Udah, aku yang bagian aku ya mau jelasin bagian aku. Ya, oke. Sabar ya. Belum mulai lagi nih. Udah kelihatan belum? Udah. Udah. Bagian aku kan ini kan. Mana cara membesar? Gini. Jadi kan aku yang bagian aku kan menyetujui permohonan KP, yang dimana aktornya itu kan admin jurusan. Terus ada form permohonan KP sama kontrol permohonan untuk kontrol permohonan KP dan juga ada database-nya. Yang pertama kan memilih form permohonan KP dari admin jurusan nih. Terus dari form itu bakalan request menu. Terus dari kontrol itu ke database bakalan request data yang yaitu data untuk yang permohonan KP itu. Jadi get data dari database-nya ke kontrol, terus baru ditampilkan datanya sama kontrol di form permohonan KP. Itu untuk melihat menu permohonan KP ya kan. Terus dari adminnya lagi, apakah adminnya mau menyetujui ataupun tidak kan bagi aku, apakah adminnya mau menyetujui atau tidak. Kalau adminnya mau menyetujui, nanti bakalan tekan tombol setuju, terus data setujunya bakalan disimpan, terus nanti bakalan tampil lagi data setujunya. Terus jika tidak menyetujui dia, maka akan tekan tombol tidak setuju, data akan disimpan, terus nanti data akan terupdate yang data yang tidak setuju tersebut, terus bakalan tampil from alasan kayak kalau itu untuk buat alasannya dia nggak disetujui itu apa gitu. Terus baru kita menginput alasannya. Pas diinput alasan, bakalan tekan tombol apa? Tekan kan ada form alasan tadi. Terus kita input alasannya. Kita input alasannya, ya tekan tombol input alasan, terus alasan itu bakalan disimpan. Terus alasan tadi bakalan diupdate, ya baru data tampil yang data selesai ya, data yang misalkan kalau nggak disetujui terus alasannya bakalan ditampilin gitu. Nah, itu yang dari menyetujui permohonan KP. Gimana? Paham nggak? Aku mau nanya. Kan berarti apa namanya sih? Ini kan kayak ada semuanya tuh. Berarti harus pakai kayak gini nih, yang apa namanya? Dia kan milih menu. Tentu dia ngambil data dari database, berarti bagian atas tuh harus kayak gitu semua. Iya, terus Menu terus request. Yang ngambil data itu tampil kan, baru yang di bawahnya tuh untuk mau untuk apakah menyetujui tindak proses yang di sana. ya. Tapi kalau misalkan dia kalau mengisi berarti nggak pakai yang request data dari database itu kan? Yang mana mengisi? Yang Untuk yang mengisi berarti dia langsung pilih menu tuh, terus langsung diinputkan datanya gitu kan, baru disimpan ke database kalau yang mengisi. Ya kan langsung simpan data. Oke. Udah kan untuk menyetujui permohonan KP. Terus Kalau dikotain itu gimana, Jan? Apa, Dai? Yang dikotain itu habis tampil. Yang itu dikotain. Alternatifnya. Ya, kalau yang dikotain ini kan namanya alternatif. Jadi misalkan apakah kau mau menyetujui ataupun tidak. Kalau menyetujui, terus yang bagian ini, yang di atas garis-garis putus-putus nih, dia bagian setujunya untuk menyetujui. Terus yang bagian menolaknya di bawah garis-garisnya, tapi tetap dalam kotak. Oke.
Tunggu loh, kemarin tuh ibu tuh bilang, nak, Ah, kalau untuk menyimpan data tuh dari form langsung ke database. Jadi kontrol tuh kayak untuk apa ya? Untuk lalunya aja ya. Yang untuk sesuatu yang nggak harus pakai verifikasi kayak PIN gitu kan. Itu aku berarti masih kayak data simpan tuh langsung ke database. itu aku ragu. Berarti kayak menginput alasan ini langsung ke database pergi. Ya, tuh bisa bisa dicoret. Pokoknya ibu tuh bilang kemarin tuh kayak kita nginput, terus kan input tuh dari aktor ke form kan, jadi dari form tuh ntar dia langsung lari ke database gitu simpannya. Tapi aku masih ragu. Oh gitu, gitu paham. Nah untuk mengelola data user sama juga sih kayak tadi itu untuk mengelola data user. Ya kan tibanya kalau misalkan datanya udah ada, kita bikinnya kayak yang dibikin dan dibikin aja nih yang pertamanya kan sampai ke data tampil di formnya. Tapi ini nih kayak ini nih kan ada tanda sistem aktifnya. Ini kenapa nggak dipanjang aja ke bawah? Kemana? Yang biru tuh kan ada biru di garis-garis tuh. Itu kan tanda sistemnya aktif mah. Yang iya terus? Kenapa nggak dipanjangin sampai ke bawah? Tuh kan dia tuh kayak terputus. Kan, Yang di bagian mana yang birunya? kan ada nih keputus Apa itu? pilih permohonan. Terus di bawahnya data tampil. Itu keputusnya bukan karena aku sih, karena aku coba kan, udah aku coba berkali-kali, tetap juga terputus kayak gini dia. Tak tahulah salah kenapa. Terus saya dulu bisa. Coba tarik aja garisnya. Garis yang di ujung nanti. Iya, udah aku coba kan, tapi tetap pas di bawah ke bawah tuh dia kayak gini aja langsung terputus kayak gini dia di birunya. Oh, kita tengok dulu. Cuman beberapa ini aja sih, cuman 2 buah ini aja. Bawah Ya, kayaknya emang kayak itu kalau di apa tuh lah di visual. nih kalau di data user kayak ini dia yangnya. Kepotong juga nih dia. Kayaknya emang kayak kalau di visual tuh kayak gitu. Biar aja lanjutin. Masih jelek aplikasinya. Oke. Makanya pakai Lucid tuh. Tengoklah punya aku. Tengok yang C. Tuh kan. Gini. Ini kan berarti harusnya aku bikin di atas itu request data dulu kan. Ya. Kayak pilih menu terus dia request ke data admin terus baru ditampilkannya. Udah inputnya kurang yang di atasnya tuh kan. Tuh ini satu lagi aku ragu. Pesannya tuh sampainya ke menu aja atau sampai ke aktornya? Kalau nggak salah pesan itu sampai ke menu. Menu aja. Nah, Oh. Oke. Ya, aku ganti dulu. Oke. Kenapa sih banyak garis putus-putusnya? Bukannya garis putus-putus tuh else-nya? Enggak, garis putus-putus tuh request dari sananya. Dari misalnya dari manajer balik ke arah balik itu, dia emang pakai garis putus-putus kalau setahu aku ya. Pak. Kalau udah misalkan yang simpan data itu kan karena dia nggak kesimpan makanya dia putus baliknya. Kayak gitulah. Enggak. Dia emang coba lah tengok di sequence apa ya? Login nih apa tuh? Alternatifnya sudah login di perangkat lain tuh alternatif juga atau enggak? Kayaknya iya sih. Sisa kuota harian Anda tinggal 102.000 KB. Dia enggak Jan, kalau misalkan dia
dari menu tuh balik ke dia lagi pakai garis putus-putus itu nah. Rasanya iya sih. Aku yang salah. Iya kan? Salah, aku nggak tahu. Iya tahu enggak di Salah. tuh di kalau sudah login di perangkat lain tuh alternatif tahu enggak? Iya sih. Login. Ya Kalau alternatif. KP, aplikasi Iya. KP. Iya, iya. Ini nggak bisa diedit lagi doang. Aduh. Nah, coba itu lagi. Berarti udah aman kan yang lain bikin. Enggak, tapi ada yang putus-putus, ada yang enggak putus-putus tuh. Enggak semuanya yang putus-putus. Ini aku lihat udah enggak. Contohnya ada yang putus-putus, ada yang enggak. Iya ya. Tapi salah ya. Kalau coba tengok di buku. Ada yang nengok. Kayak gini ya, card oke, card invalid pun dia putus-putus. Mungkin yang ya, rasanya yang garis itu garis yang bukan putus tuh dia kayak meminta sesuatu dari aknya gitu. Menu tuh suruh dia input data gitu, nah, berarti dia harus nyambung mungkin. Nah, tapi kalau dia kayak sesuatu yang harus diresponnya gitu, nah. Nah, coba lihat nih. Nih. Kalau putus-putus itu penjelasannya gini, simbol ini menggambarkan pesan atau hubungan objek itu sendiri yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi. Kalau yang dia ada message to entry, ada message to self. Kalau to self itu untuk objek itu sendiri katanya. Kalau untuk entry ini menggambarkan pesan hubungan antar objek. Kalau garis putus-putus itu untuk dirinya sendiri. Gimana, mau aku matiin recordnya? Mai mau dibantu. Yang mana Pak? Kita matiin recordnya lagi guys. Ada putus nanti itu. Gimana? Diva coba. Diva udah siap. Iya, di bagian Diva. Kita mendengarkan pendapat Diva. Bagian Diva. Gimana bagian Diva? Satu baru siap. Yang bagian mana? Bagian Ini. dokumen. Ini. Nah, Ya ini.
Kalau Diva Nama gimana? namanya beli. Tapi nanti nanti tampil halaman direktorinya dari jadi kita bisa ini dokumen. Lalu akan tampil pada aktornya tuh dokumen yang akan diupload. Selanjutnya aktor itu dapat mengklik ya, nanti akan pesan kepada aktornya itu upload dokumen. Kalau tidak, nah nanti akan tampil halaman direktorinya lagi. Tapi kalau punya Milia, dokumennya akan terupload dan akan sampai pesan kepada aktornya itu berhasil terupload. Menurut Diva kayak itu. Tunggu loh. Terus yang kan ini kan upload dokumen yang dikontrolnya kan ada itu nih, birunya dari kotak di luar alternatif sampai kotak ya-nya kan. Itu Ya. emang satu proses semua itu. Kayak gitu. Iya. Iya, kan pas uploadnya akan ada pilihan ya atau tidak itu. Bukannya yang proses itu pilih tidak, ada pula prosesnya, pilih ya ada pula prosesnya, kan gitu ya? Kalau pilih tidak, aktornya kita akan pilih halaman direktori. Kalau kayak gini kan sama aja, berarti satu proses, mau kita pilih upload satu proses, mau pilih tidak satu proses, atau pilih ya satu proses jadinya kalau yang kayak gini. Bukannya klik tombol upload nanti satu proses sama tampil tulisan upload file dokumennya. Terus yang berarti putus kan, nah terus di tidak itu pilih file tidak sama tampil halaman direktori ini satu proses pula, satu kotak pula prosesnya. Terus dipilih ya, dipilih bagian pilihan ini satu proses pula bagian gitu. Kalau aku sih gitu pemahamannya. Masuk akal ya. Jadi kalau milih tidak, kalau kayak gini ini kan berartinya kalau milih tidak ataupun milih ya dia satu proses jadinya. Hanya kita proses. Pencerahan, guys. Iya, salah. Ini dia alternatif. Kan kayak gini kan, dia misalnya gini. Lah kan ini kan punya Diva, Iya. punya Diva. Nampilkannya tuh ke mahasiswa, ke aktornya kan. Bukan. Ya, kalau itu memang situ aku sih menampilkan itu ke from lah. Menu ya. Menu ya. Atau coba dicari yang lain. Saya ke menu kalau pesan-pesan tuh. Rasanya kayaknya ke menu lah kayaknya. Ya kan ke menu. Iya. Salah. Kayaknya. Tapi yang garis-garisnya ragu juga. Guys, kalau yang dokumen terupload tuh di luar garis biru itu kenapa? Aku tanyain sama si Ringo bentar nih ke menu katanya. Gimana? Ke menu. Menu katanya. Alternatif juga ini. Ini alternatif kan sampai. Boleh lah. Tidak. Jadi alternatif lain ini ya. Ini. Ini. Ya, halo. Halo. Yang dokumen terupload tuh di luar garis biru itu kenapa? Dokumen terupload ya? Oh iya.
Terusnya di garis biru, nah. Ah iya ini, yang ini kan? Iya, iya. Ya tinggal tuh. Sepuluh. Kalau kakak Jelas lagi. Afi, Ya, pemahaman Afi kalau yang beda alternatifnya kan ini kan tidak ada pula kan, yang iya kan ada pula yang untuk alternatif. Kalau Afi tuh pemahamannya satu proses mereka berdua tuh atau beda? Kan sama. bikin alternatif. Nah, Karena kan alternatif pertama tuh kayak dia tuh itu dia tuh nggak milih halaman. Tuh kalau yang bawahnya tuh ya. Tapi kalau dia ada alternatif lain, buat alternatif dalam alternatif. Misalnya kalau dia pilih tiga tuh ada lagi tombolnya lagi. Berarti ada alternatif di alternatif pertama. Gitu kayak if else gitu kan. Ada nggak? Ada. Oke. Udah stop recordnya nggak? Ide ya. Kamu aja yang bilang tak tahu. Kamu jangan bilang tak tahu. Diam-diam aja, Sam. tapi lagi buat Tapi lagi sequence. Sapi itu lagi konten kayaknya nanti digendong sama orang tuh. Siap. Sam. Langsung gendong di FD ya, Sab. Ya Sapi dia Sapi. Oh ya, dia. Dia mau bikin hilang. Kalau bosan Dia. jadi Kan lo punya Dio tuh. Nih pakai lapis. bilang setahu. Coba suruh dia baca dari awal juga. Pasti ada lagi. Kalau jalan tuh datang kalau datangnya kosong berisi kita terus di situ kan. Iya. Apa sama ada suhu sih. Kamu lagi ada mesti. Sekarang beliau aja. DFD itu satu-satu juga atau sekali semuanya? Beda Sap. Itu kayak harus dikerjain satu gitu Sap. Kalau mau bikin apa namanya level 0 dulu kayak kalian kita nggak bisa dibagi-bagi. Saya tidak mengerti DFD. Jangan. Siapa kemarin yang sampai selesai sampai DFD TS-nya? Sebenarnya selesai Udah dah. sampai konflik sejak Halo.